Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita tentang tafsir Jalalain, terlebih dahulu kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan seumpama pahalanya kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para guru, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahulukan kita, dan kepada pengarang kitab tafsir Jalalain, yakni Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wabil khusus kepada Syekhuna Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ala hadhin niyah Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Alif lam mim tafsirannya, Allah yang lebih mengetahui dengan maksudnya Allah dengan demikian alif lam mim. Bahwa penafsiran yang paling kuat, yang paling rajih tentang alif lam mim ini adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Sekalipun ada pendapat-pendapat yang lain, ada mengatakan bahwa alif lam mim ini nama surat. Ada pula berpendapat alif lam mim ini adalah nama Al-Quran, dan juga berpendapat alif lam mim ini termasuk dia kepada nama Allah. Bahkan sebagian juga pendapat alif lam mim ini alifnya itu mensyaratkan kepada ala Allah, nikmat Allah. Lam itu mensyaratkan kepada latfullah. Mim mensyaratkan kepada malkullah. Akan tetapi pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat ulama adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika, dalam artian kehati-hatian, menyerahkan arti tafsiran dari alif lam mim itu kepada Allah. Ini pendapat dari para ulama salaf, bahwa alif lam mim itu tergolong kepada ayat mutasyabihat. Sehingga pendapat ulama salaf mengatakan bi ikhtisasillahi ta'ala bi'ilmihil muradihi minhu, terkhusus kepada Allah Ta'ala dengan mengetahui yang dimaksud darinya alif lam mim tersebut. Allah yang lebih mengetahui maksud dari alif lam mim. Alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui dengan maksudnya Allah dengan demikian. Zalika ay hadza al-kitab. Zalika artinya ini, yaitu Alkitab. Allazi yaqra'uhu Muhammadun, yang membaca akannya kitab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba la syakka fihi, tidak ada keraguan
artinya tidak ragu padanya kitab, annahu min indillahi, bahwasanya kitab itu dari sisi Allah Ta'ala. Kitab ini adalah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab ini tidak ada unsur sedikit pun keraguan. Karena bahwasanya kitab ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jumlatun nafyi khabarun mubatada'uhu dzalika. Dan jumlah nafi sebagai khabar mubatadanya zalika. La raiba berkedudukan sebagai khabar jumlah nafi, zalika dia berkedudukan sebagai mubatada. Wal isyaruhu bihi li ta'zimi, dan isyarat bihi dengannya untuk membesarkan kitab ini, ta'zim. Zalika itu gunanya membesarkan kitab ini, ta'zim. Hudan khabarathani ay hadin, hudan menjadi khabar kedua, artinya orang yang memberi petunjuk, lil muttaqina bagi mereka yang bertakwa, as-sairina ila taqwa yang kembali mereka kepada takwa, biimtithalil awamiri wajatina bin nawahi li'ithqaihim bizalikan nar, dengan menjunjung tinggi perintah dan menjauhi segala larangan, karena mereka jauh dengan demikian neraka. Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, maka mereka itu jauh dan neraka, dekat dengan surga. Tapi ketika seseorang melaksanakan larangan Allah tapi tidak mengerjakan perintah Allah, maka surga jauh darinya dan ia dekat dengan neraka. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi, orang-orang yang mereka beriman, yang membenarkan mereka dengan yang gaib, bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari, dengan sesuatu yang tidak tampak dari mereka, nyatalah dari hari berbangkit dan surga dan neraka. Ciri pertama orang yang beriman adalah yakin percaya dia kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tampak seperti hari berbangkit. Yakin dia, percaya dia bahwa hari berbangkit itu ada, kemudian surga itu ada dan neraka itu ada. Lalu bagaimana dengan jin? Kalau hikmat saya, jin itu tidak termasuk kepada yang gaib. Kenapa demikian? Karena jin ini bisa tampak bagi orang yang sudah terlatih hatinya. Tapi jangan pula kita ingin melihat jin. Nanti kalau dilihatkan jin, nanti kalau kita melihat jin, nanti kita bersibuk, sehingga kita tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimuna sholata ayatuna biha bihuquqiha,
dan mereka melaksanakan sholat, artinya mendatangkan mereka dengan sholat dengan hak-haknya. Apa hak sholat? Hak sholat ini ada dua. Ada dia bersifat zahiriyah, yang jelas, yang tampak. Ada sholat ini bersifat batiniyah, yang tidak tampak. Apa yang bersifat zahiriyah? Melaksanakan syarat-syarat sholat, adab-adab sholat, dan rukun-rukun sholat. Ini zahiriyah. Yang batiniyah termasuk kepada batiniyah, seperti khusyuk dalam sholat, khudu' merendahkan diri, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiquna fi ta'atillahi. Dan dari sesuatu yang telah kami beri akan mereka, artinya yang telah kami beri akan mereka, mereka nafkahkan dalam taat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mempunyai duit banyak, ya kita belanjakan dalam ketaatan kepada Allah. Kita bangun pesantren, kita bangun masjid. Tapi kalau kita mempunyai uang, kita gunakan kepada maksiat, kita gunakan untuk judi, maka itu belum tergolong dikatakan orang yang bertakwa beriman kepada Allah. Akan tetapi orang yang beriman takwa pada Allah, dia mempunyai kelebihan dalam segi harta, rajin dia bersedekah kepada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ayil Qur'ani. Dan mereka beriman percaya dengan sesuatu yang diturunkan kepada engkau, artinya Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan sesuatu yang diturunkan daripada sebelum engkau. Apa yang diturunkan sebelum engkau? Ayat Taurati, Taurat, wal Injili, Injil, wa ghairihima, dan selain keduanya. Ciri orang yang beriman selanjutnya, dia percaya kepada sesuatu yang diturunkan, baik itu kepada Al-Quran maupun kepada kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka dengan akhirat yakin. Ya'lamuna, arti tahu mereka. Akhirat yakin, yakin bahwa akhirat itu ada, maka dia tergolong kepada orang yang beriman. Ulaikal mausufuna bima dzukira ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Mereka itu al-mausufuna, yang disifatkan mereka bima dzukira, dengan sesuatu yang telah disebutkan, ala hudam min rabbihim, di atas petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu mereka yang beruntung atau sukses. Jadi ciri orang yang beriman tadi, yang pertama dia beriman percaya kepada yang gaib, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga apabila ada rezeki, kelebihan rezeki, dia rajin bersedekah, kemudian percaya kepada sesuatu yang diturunkan, baik itu Al-Quran, baik itu Taurat, Injil, dan Zabur, dan yakin dia kepada akhirat. Ulaika,
al-mausufuna bima dzukira ala hudan. Mereka itu disifatkan dengan sesuatu yang telah disebutkan di atas petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu yang mendapat kemenangan. Orang yang sudah ada ciri itu berarti dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itu adalah mereka yang menang. Apa tafsiran dari al-muflihun? Al-faizuna bil jannati an-najuna minan nari. Mereka yang beruntung dengan surga, yang selamat dari api neraka. Innalladzina kafaru ka abi jahlin wa abi lahabin wa nahwihima. Sesungguhnya mereka orang kafir seperti Abi Jahil dan Abi Lahab dan seumpama keduanya. Sawaun alaihim, bersamaan adalah di atas mereka, a'anzartahum, adakah engkau memberi peringatan mereka. Innalladzina kafaru, kafaru itu artinya orang kafir. Orang kafir ini orang yang berada di luar Islam, dikatakan kafir. Asal katanya kafara, tertutup. Artinya orang yang tertutup dari pintu hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kalau kita baca, kalau kita sebut ia kafir, dia berang, marah dia kepada kita. Ya memang orang yang di luar Islam memang dikatakan kafir. Untuk apa marah? Karena memang setiap agama itu, dan kita pun bagi agamanya juga dikatakan kafir, walaupun bahasanya berbeda. Tapi bagi umat Islam, orang yang di luar Islam itu kafir. Artinya orang yang tertutup dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Sesungguhnya mereka orang kafir, bersamaan adalah di atas mereka engkau beri peringatan mereka. Adakah engkau memberi peringatan mereka? Bitahqiqil hamzataini, dengan menegaskan dua hamzah. A'anzartahum, a'anzartahum, wa ibadalisaniyati alfan, dan menggantikan yang kedua sebagai alif. Wa tashiliha, dan mentashilkannya, berarti anzartahum, anzartahum. Wa idkhali alfin bainal mushalatin wal akhra wa tarkihi, dan memasukkan alif antara mushalah dan yang lain, wa tarkihi, dan meninggalkannya. Jadi boleh kita baca a'anzartahum, boleh pula dibaca anzartahum. Tapi kalau bagi kita dibaca dengan a'anzartahum. Alam tunzirhum la yu'minun. Adakah tidak memberi peringatan engkau kepada mereka? La yu'minun, tidak keberiman mereka. Orang kafir itu diberi nasihat, diajak dia kepada ke jalan Allah, artinya ke jalan yang benar. Dia juga tidak akan keberiman karena ya hati dia ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala dari hidayah. Sama peranannya kepada kita, kalau ada orang yang susah kita nasihati, ya jangan kita nasihati. Biarkan saja, tapi kita doakan. Karena nanti bisa jadi dia akan benci kepada kita. Sama halnya dengan orang kafir. Li ilmillahi minhum zalika,
karena mengetahui Allah dari mereka akan demikian, fala tatma fi imanihim, maka jangan serakah, maka jangan serakah pada keimanan mereka. Wal inzaru i'lamu ma'a takhwifin, dan inzar itu memberitahu beserta menakut-nakuti. Inzar itu maknanya i'lamun ma'a takhwifin, memberitahu serta menakut-nakuti. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup di atas hati mereka. Taba 'alaiha, Allah tutup di atas hati-hatinya. Wastawthaqa, serta Allah mengikatnya. Fala yadkhuluha khairun, maka tidaklah masuk ke dalam hatinya satu kebaikan oleh kebaikan. Sama halnya dengan kantong, kita ikat kantong itu, apakah air itu masuk ke dalamnya lagi ketika sudah kita ikat kantong tersebut? Tentu tidak. Sama dengan botol, kalau sudah ditutup dengan plastik tempat tutup tersebut, maka air tidak akan masuk lagi. Begitu pula dengan orang-orang kafir, karena Allah tutup hatinya, kemudian Allah ikat hatinya itu, sehingga kebaikan tidak lagi masuk ke dalam hatinya tersebut. Wa ala sam'ihim, dan di atas pendengaran mereka. Ay mawadi'i fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi. Artinya tempat-tempat mendengarnya, maka tidaklah mereka mengambil manfaat dengan sesuatu yang mereka dengar dari kebenaran. Allah tutup pendengar mereka, tempat-tempat pendengar mereka, sehingga mereka tidak lagi mengambil manfaat dengan apa yang mereka dengar berupa kebenaran. Kalau ada orang nasihat, ya. Kalau ada orang yang ceramah, ya tidak ada pengaruhnya bagi dia. Dia tidak lagi merenungkan kepada fikirannya. Tapi kalau orang yang mendengarkan, orang yang mendengar, maka dia akan merenungkan dan lalu dia coba mengamalkan. Wa ala absarihim ghisyawatun, dan di atas penglihatan mereka ghisyawah, tutupan, ada tutupan, ghitaun, tutupan. Fala yabsirunal haqqa, maka tidak melihat mereka akan kebenaran. Allah ambil akan mereka sehingga mereka tidak lagi yabsirunal haqqa, tidak lagi mereka melihat kebenaran. Bisa kebenaran itu menjadi kebatilan, kebatilan menjadi kebenaran ketika Allah mencabut akal darinya. Walahum adzabun azimun kawiyun dhaimun, dan bagi mereka pantas azab yang besar, azab yang pedih, kawiyun dhaimun, yang kuat lagi, kuat yang sedih, kuat lagi pedih, pedih. Kawiyun dhaimun, kuat lagi pedih. Allahu alam. Sadaqallahul Aliyyul Azim.